Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tips dan trik bagaimana kita trading saham menggunakan indikator Bollinger Band. Nah, indikator Bollinger Band ini merupakan indikator yang sangat spesial menurut saya karena bentuk indikatornya sangat unik dan bisa kita terapin untuk trading. Nah, sebetulnya Bollinger Band itu indikator apa sih? Ya, jadi indikator Bollinger Band ini pertama kali ditemukan oleh seorang pakar technical analis ya. Jadi bernama John Bollinger pada tahun 1980-an. Nah, kemudian teknik ini juga merupakan moving average yang dikembangkan menjadi dua garis, yaitu garis atas yang disebut sebagai upper band dan garis bawah disebut sebagai lower band. Nah, seperti apa gambarannya? Ini saya pakai eh, Hospice Miraset ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya akun Miraset bisa saja langsung masuk di menu chart and news, kemudian pilih kode 0500, kemudian pilih multi chart. Nah, untuk tampilan standarnya biasanya warna hitam, ini sudah saya ganti warna putih dan saya ganti candlestick dan volume chart. Nah, kalau mau menampilkan Bollinger Band, Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian pilih Add Indicator, kemudian pilih Volatility Indicator, maaf, maksud saya Price Indicator, kemudian pilih Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini pengembangan dari moving average ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa sebut sebagai garis yang warna oranye ini ya. Ini garis warna oranye yang atas ini kita sebut sebagai upper band. Kemudian garis warna biru di bawah ini bisa kita sebut sebagai lower band. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada namanya garis warna hijau. Nah, ini bisa kita sebut sebagai BB center. Nah, BB center ini kita sebut sebagai middle Bollinger Band atau sama persis dengan moving average MA20. Nah, makanya di sini ada keterangan rumusnya 20,2. Nah, duanya ini ada standar defisiasi dari Bollinger Band ini ya. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, cara bacanya seperti apa? Nah, ini kebetulan saya contohin ke saham Meta ya. Nah, dinamakan Bollinger karena bentuknya kalau Bapak Ibu lihat ini mirip sekali kayak bentuknya usus manusia ya. Bentuknya bergelombang, kecil-kecil seperti ini. Menyempit, melebar seperti itu. Jadi bentuknya persis kayak usus manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat usus, ya itu berarti indikator Bollinger. Nah, istilahnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kita cara mengingat indikator Bollinger Band. Nah, oke sekarang bagaimana cara bacanya? Nah, sebetulnya indikator Bollinger ini adalah pengembangan dari moving average dan merupakan salah satu dari tren indikator juga dan kita bisa pakai Bollinger ini sebagai acuan support resisten juga. Jadi ini lebih fleksibel kalau kita ngelihat secara resist dan support itu lebih gampang karena udah kelihatan sekali. Nah, ini di sini kalau misalnya sahamnya sideways, nah ini sahamnya dalam tren sideways panjang ya. Kita lihat saham Meta ini dalam tren posisi sideways panjang. Nah, ini menggambarkan tidak ada eh, pergerakan sinyal naik atau turun. Jadi cirinya bentuknya menyempit. Jadi bentuknya Bollinger Band-nya menyempit, menyempit kecil seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menyempit kecil. Nah, ini kalau kayak gini udah kelihatan sideways. Nah, kalau seperti ini kita ya trading plan-nya wait and see. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Anggap ini Bapak Ibu belum kejadian ya. Ini belum kejadian. Dan kita boleh melakukan pembelian apabila candlestick atau harga saham itu udah breakout, udah menembus upper Bollinger. Nah, artinya berarti kita bisa melakukan pembelian itu di sisi ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat di bulan September tanggal 21 saham Meta ini berhasil arah.
naik 34% ya. Nah, ini menunjukkan sinyal buy ketika ini mulai breakout. Nah, belinya di berapa? Belinya di berapa ya? Bapak Ibu bisa atur ini sedemikian rupa ya. Kita melihat bahwasannya Bollinger ini bisa pakai time frame daily, weekly, monthly. Nah, ini kalau Bapak Ibu trading pakai daily aja, terus misalnya mau ganti menit juga bisa. Nah, ini kita beli ketika dia mulai menembus upper band atas. Ya, upper band atas tembus, kita mulai beli. Nah, validnya kalau memang dia closingnya itu candlesticknya full dan sudah menembus upper atas. Nah, itu validnya untuk kita buy. Jadi kita buy di sini. Besoknya ternyata dia masih lanjut naik. Nah, lanjut naik. Tapi ingat, jika badan atau body candlestick itu full berada di luar dari upper Bollinger, ini istilahnya menunjukkan bahwasannya si saham ini sudah outset ya, atau istilahnya sudah mulai overbought. Nah, biasanya akan terjadi profit taking jika body candle ini di luar dari garis upper band. Ya, jadi Bapak Ibu hanya dikasih kesempatan 1 hari untuk tutup posisi atau jual. Jadi ketika ketika ini ada sinyal buy tembus, ini kita beli ya. Ternyata bisa lanjut naik. Nah, ini kita baru sell ya. Ini kita baru sell. Nah, ternyata besoknya beneran turun. Tanggal 25 closingnya di bawah dari closing sebelumnya dan kemudian turun. Nah, ini candle merah ini turun. Nah, kemudian technical rebound lagi nih. Ya, technical rebound lagi tanggal 27 bulan September. Nah, ini Bapak Ibu beli lagi ya, beli lagi. Boleh beli closing atau beli ketika dia nembus. Dia udah kelewat dari resist closing atau istilahnya harga high sebelumnya ya, harga high sebelumnya di sini ya. Ini udah tembus, Bapak Ibu bisa beli. Nah, ini kemarin memang kelihatan sekali dia lompat naik dan akhirnya naik. Jadi selama candle atau harga saham berada di garis upper Bollinger, ini sebetulnya kita masih boleh trading atau hold. Tapi kalau sudah outside, candlenya ini udah keluar, ya full bodinya udah keluar, ya ini di sini kan udah keluar banget. Ini kesempatan kita untuk jual. Dan kalau misalnya harga saham atau candlestick masuk lagi ke dalam, jadi ini udah keluar, kemudian masuk lagi ke dalam dari garis upper band atas, ini mengindikasikan saham sudah selesai. Ya, tren naiknya mengikuti upper band ini udah selesai. Jadi potensi dia akan turun dan akan ngetes ke middle Bollinger. Jadi ini sebagai support ya. Middle Bollinger ini atau MA20 ini bisa kita pakai acuan sebagai support di sini. Nah, ketika ini menyentuh middle kemudian dia rebound ke atas, nah itu kita bisa melakukan buy, time to buy. Tapi kalau apabila dia udah tembus ke bawah, nah itu kita wait and see dulu. Kita wait and see dulu. Nah, biasanya harga saham atau candlestick jika mendekati dari lower band bawah, biasanya akan mantul. Nah, ini belum sampai dia udah mantul. Nah, kalau udah seperti ini bakal sideways terus si meta ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena candlestick-nya udah bergerak kecil-kecil di range sempit di area middle Bollinger Band. Jadi dia nggak tembus upper band atas dan dia nggak tembus lower band bawah. Kalau dia tembus lower band bawah, maka turunnya semakin dalam. Oke, kita kasih contoh saham lain. Misalnya kita kasih contoh, katakanlah hmm, Adro gitu ya. Nah, oke. Oke ya, kita kasih contoh Adro. Nah, ini contoh ya. Ini kena resist ya, upper band. Ini gagal tembus ke atas, akhirnya koreksi turun. Kena middle, turun. Kena lower band, turun ya. Semakin dia sering kena lower band bawah, turunnya semakin dalam.
Nah, ketika dia masuk ke dalam, maksudnya dari dia keluar dari lower band bawah, kemudian candlestick-nya masuk ke dalam, itu dia sudah menunjukkan pola up channel secara short term. Ya, secara jangka pendek dia sudah mulai uptrend, walaupun belum kelihatan signifikan. Kemudian ngetes middle Bollinger Band, kemudian ngetes upper lagi, turun deket middle Bollinger Band, naik ke atas. Jadi teman-teman bisa entry di area middle. Ya, technical rebound entry. Deket resist upper sell. Turun deket middle buy lagi. Deket resist sell. Kemudian begitu seterusnya. Dan di sini kita melihat bahwa candlestick udah turun di bawah middle Bollinger Band. Nah, ketika dia turun di bawah lower band, maka akan turun dalam. Nah, kemudian rebound karena ini udah offset ya, candlenya udah offset kemudian rebound. Nah, ini udah offset. Nah, ini udah mulai rebound. Jadi si Adaro ini ada kans dia untuk naik mendekati middle Bollinger Band. Nah, let's say misalnya kita lihat resistnya di sini ya. Ini kan support ya. Nah, ini saya tarik jadi resist 2600-an. Jadi saham ini ada kans untuk naik ke 2600 hingga middle Bollinger Band. Habis itu apakah dia lanjut naik ataukah dia nekuk turun lagi? Gitu teman-teman. Jadi siklusnya middle Bollinger Band ini ketika dia turun ke bawah, turunnya semakin dalam. Tapi kalau candlenya udah outside atau udah keluar full body ini, biasanya dia sudah mulai oversold atau jenuh jual dan kemudian kalau candlestick-nya udah masuk ke dalam itu tanda mulai reversal atau technical rebound. Ya, kemungkinan bullish sesaat lah. Karena kita belum bisa memastikan si saham akan beneran bullish kalau dia belum tembus middle Bollinger Band hingga dia breakout mendekati upper band. Gitu, seperti itu teman-teman cara bacanya. Cukup mudah ya, karena ini kita gunakan untuk patokan support dan resisten. Nah, tapi sebetulnya Bollinger Band ini eh, lumayan akurat ya. Mungkin sekitar 80% sampai 90% akurat. Kalau misalnya diterapin ke saham-saham yang sideways, kemudian berbalik arah menjadi uptrend. Contohnya kayak Meta tadi, ya. Contohnya kayak Meta. Terus mungkin kalau ada lagi saham-saham yang sekarang lagi bullish misalnya. Contoh misalnya apa ya? Kita nggak tahu ya saham-saham yang lagi bullish sekarang nggak begitu banyak karena memang kemarin baru downtrend ya. Nah, misalnya yang kemarin uptrend signifikan ya, WIM. Ya. Nah, WIM ini teman-teman coba lihat. Nah, dia bergerak naik mendekati upper Bollinger Band. Nah, dia semakin naik terus nih. Nah, tapi dia ada kalanya koreksi. Nah, ini outset, ini koreksi. Nah, ini nggak outset, jadi belum koreksi. Nah, tapi ini mulai ke dalam berarti udah koreksi. Jadi, tandanya koreksi ini kalau misalnya dia udah terlalu outset ke atas atau dia masuk ke dalam, itu biasanya koreksi. Ya, jadi kita ya harus profit taking. Nah, nah ini kena atas tapi nggak bisa tembus, akhirnya koreksi kena middle rebound. Nah, selama middle-nya belum ditembus, ini masih ada kans untuk naik ke atas lagi. Itu ya cara bacanya teman-teman ya. Terus misal Goto ya, kita lihat Goto. Nah Goto ini dari sisi middle Bollinger Band ini udah tembus ya, udah tembus. Nah cuman ini nggak kuat untuk nembus ke upper Bollinger, maka dia akan koreksi lagi nanti. Dia akan ngetes lagi middle Bollinger Band atau turun ke bawah, gitu ya. Terus contohnya lagi GGRM. Nah, ini udah outset ya. Tadi kan saya bilang rumusnya, kalau dia outset, outset bawah, kemudian dia ada kans untuk rebound naik karena masuk ke dalam. Nah, kalau dia outset atas, profit taking. Nah, ini profit taking. Nah, ini kemarin sebetulnya udah rebound, tapi profit taking lagi kembali. Ini berpotensi sideways ya ke depan. Nah, contoh lagi brand mungkin yang lagi viral sekarang ya. Oke, brand
Oke, brand belum bisa kita masukin Bollinger Band ya, karena ini apa namanya saham IPO, jadi belum kelihatan indikator Bollingernya. Coba kita, nah mungkin bisa kelihatan kalau kita masukin ke time frame yang lebih pendek. Nah, misalnya 60. Nah, ini 60 menit, eh, dipakai 60 menit dan kita lihat dia udah masuk ke atas nih, udah kena resist middle Bollinger. Kalau misalnya dia besok tembus ke atas lagi, ya dia bisa ke 44 atau 46 ke upper Bollinger, ini targetnya. Tapi biasanya sih koreksi kalau udah deket middle Bollinger karena ini posisinya dia udah short termnya udah downtrend gitu. Tapi sekali lagi si Bollinger ini lebih cocok ke saham sideways. Sideways di bawah ya teman-teman ya, sideways di bawah terus mulai uptrend ya. Sideways di bawah ini tembus, nah naik. Terus misalnya Pro kita lihat. Nah, ini sideways di bawah kena resist lompat ya meskipun koreksi lagi tapi paling nggak sehari setelah dia breakout dia masih naik gitu loh. Terus misalnya BRPT gitu ya. Nah, ini sideways ya, ini sideways kena atas kenceng ya. Terus misalnya GJTL. Nah, ini sideways kena atas kenceng, sideways kena atas kenceng lagi. Nah, nah ini masih ngetes upper Bollinger. Nah, ini mencoba ke atas terus nih. Karena ada resist di 915 belum ketembus. Oke, sangat simpel ya, sangat mudah. Dan semoga indikator ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saham-saham yang saya sebutkan tadi, disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, itu hanya sebagai contoh bagaimana kita membaca Bollinger Band. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silakan bisa japri admin di WA saya di 085735144144. Maka saya akan bantu ya proses registrasi, akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran dan benefit akan saya tulis di link deskripsi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk dulu dari saya. Terima kasih.